Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasri Wahyuni. Saya akan menyampaikan materi keterampilan berbahasa menulis. Kita akan membahas keterampilan berbahasa. Menurut Tarigan, keterampilan berbahasa mempunyai kedudukan yang sangat penting. Tanpa bahasa, seseorang tidak dapat berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan dalam mengungkapkan ide atau gagasan kepada orang lain. Berbahasa mencakup 4 aspek, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat keterampilan tersebut pada dasarnya saling berkaitan dan saling mengisi. Nah, setelah mengetahui apa itu keterampilan berbahasa, kemudian kita akan mengetahui apa itu menulis. Saya akan menjelaskan apa itu menulis. Menulis merupakan kegiatan berbahasa yang memegang peranan penting dalam dinamika peradaban manusia. Menulis dipergunakan untuk mencatat atau merekam, meyakinkan, melaporkan, atau memberitahukan dan mempengaruhi orang lain. Penyampaian maksud keterampilan menulis hanya dapat dicapai dengan baik oleh orang-orang yang dapat menyusun pikirannya dan mengutarakannya dengan jelas. Kejelasan ini tergantung pada pikiran dan pemakaian kata-kata yang jelas dan baik. Melalui kegiatan menulis pula, orang dapat mengambil manfaat bagi perkembangan dirinya. Dengan menulis, seseorang mampu menuangkan isi pemikirannya dengan bebas, baik sebagai karya atau sebagai sejarah kehidupan bagi dirinya sendiri. Kegiatan menulis seperti dalam bentuk karya-karya sastra, prosa, puisi, cerpen, dan drama. Selain karya sastra, dapat juga menulis tulisan ilmiah seperti artikel, laporan, makalah, skripsi, dan lain-lain. Nah, kemudian kita akan memasuki tahap menulis. Sebelum menulis paragraf, kita harus tahu dulu apa itu tahap-tahap dalam menulis. Pertama, tahap pra-menulis. Dalam tahap pertama ini, seseorang menentukan topik, merumuskan judul, dan mengumpulkan bahan tulisan, dan kemudian membuat kerangka karangan. Kemudian, tahap berikutnya, tahap penulisan. Pada tahap penulisan, seorang penulis mengembangkan kerangka yang telah dibuat. Dalam pengembangan kerangka tersebut, penulis berupaya memilih dan menjalin kosakata ke dalam kalimat efektif, sehingga membentuk paragraf yang memiliki kepaduan dan kesatuan. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap pra-penulisan. Tahap terakhir merupakan tahap di mana penulis melakukan revisi atau perbaikan terhadap tulisannya. Perbaikan tersebut mencakup bahasa dan tulisan. Perbaikan bahasa meliputi perbaikan ejaan, pemilihan kata, maupun perumusan kalimat efektif. Sedangkan perbaikan isi menulis, kesatuan dan kepaduan antar paragraf yang ada dalam tulisan serta kelogisan isi karangan. Nah, kemudian kita akan memasuki tahap menulis. Sebelum menulis paragraf, kita harus tahu dulu apa itu tahap-tahap dalam menulis. Pertama, tahap pra-menulis. Dalam tahap pertama ini, seseorang menentukan topik, merumuskan judul, dan mengumpulkan bahan tulisan, dan kemudian membuat kerangka karangan. Kemudian, tahap berikutnya, tahap penulisan. Pada tahap penulisan, seorang penulis mengembangkan kerangka yang telah dibuat. Dalam pengembangan kerangka tersebut, penulis berupaya memilih dan menjalin kosakata ke dalam kalimat efektif, sehingga membentuk paragraf yang memiliki kepaduan dan kesatuan. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap pra-penulisan. Tahap terakhir merupakan tahap di mana penulis melakukan revisi atau perbaikan terhadap tulisannya. Perbaikan tersebut mencakup bahasa dan tulisan. Perbaikan bahasa meliputi perbaikan ejaan, pemilihan kata, maupun perumusan kalimat efektif. Sedangkan perbaikan isi menulis, kesatuan dan kepaduan antar paragraf yang ada dalam tulisan serta kelogisan isi karangan.
Setelah mempelajari tahap menulis, kita akan membahas paragraf. Paragraf adalah gabungan kalimat yang disusun secara sistematis dan logis sehingga membentuk satu pikiran utama. Paragraf dapat dikatakan sebagai karangan mini karena terdapat unsur-unsur karangan umum di dalamnya. Setiap paragraf hanya memiliki satu gagasan utama atau ide pokok disertai beberapa unsur penjelas. Unsur pembentuk paragraf terdiri dari 4, yaitu gagasan pokok atau utama, kalimat topik, kalimat penjelas, dan kemudian yang kedua digeneralisasikan atau disimpulkan berdasarkan penjelasan khusus di akhir paragraf. Kemudian kalimat utama terletak di akhir paragraf, dan yang terakhir polanya khusus, 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 umum. Dari khusus ke khusus, kemudian ke khusus, kemudian ke umum. Kemudian ada aspek penyusun paragraf. Dalam menyusun paragraf, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Aspek-aspek tersebut yaitu kesatuan kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf saling berkaitan mendukung satu ide pokok. Kedua, kepaduan adanya hubungan timbal balik antar kalimat-kalimat yang ada dalam paragraf. Ketiga, kelengkapan dan ketuntasan hadirnya kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik. Keempat, keruntutan di mana informasi atau ide yang disampaikan diuraikan secara runtut, tidak melompat-lompat. Dan kelima, konsistensi merupakan kemantapan penulis membuat sudut pandang terhadap karangannya. Udah. Nah, setelah kita mempelajari apa itu keterampilan berbahasa, keterampilan menulis, tahap-tahapan dalam menulis, kemudian mempelajari apa itu paragraf, unsur pembentuk paragraf dan aspek-aspek paragraf dan jenis paragraf. Nah, kemudian kita akan memberikan dan saya akan memberikan contoh paragraf induktif dan paragraf deduktif, di mana kalimat tersebut terdapat kalimat gagasan utamanya di awal dan gagasan utamanya di akhir sebagai berikut. Nah, berikut ini merupakan contoh dari paragraf deduktif karena di awal paragraf terdapat gagasan utama atau ide pokoknya, yaitu kecelakaan akibat mengantuk masih sering terjadi. Tercatat sepanjang tahun 2018 sudah 12 orang meninggal karena kecelakaan mobil, terutama di jalan tol. Kemudian pada contoh selanjutnya, ini merupakan contoh dari paragraf induktif karena jika dilihat terdapat gagasan utama atau ide pokok terdapat di akhir paragraf, yaitu dengan begitu bisa dibilang bahwa kegiatan pembelajaran pada sekolah tersebut berhasil. Nah, itu tadi sedikit tentang materi keterampilan berbahasa menulis paragraf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.